Shalom, kembali lagi suatu sukacita yang luar biasa karena hari ini kita boleh berjumpa kembali ya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, hidup di dalam berkat yang daripada Tuhan ya. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ucap syukur, terima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun, dan ada di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar, merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang akan dibagikan pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami dapat menerima, mencerna setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan yang kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, Tuhan tolong, sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan, dan itu akan mengubah seluruh kehidupan kami ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, serahkan waktu dan kesempatan ini di dalam tangan-Mu. Kami siap dengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mungkin mengikuti tayangan-tayangan video yang tentang khotbah yang saya bagikan, saya pernah membagikan tentang yang namanya Matius 14. Ya, Matius 14 itu perikopnya itu di mana Yesus berjalan di atas air. Ya, nah hari ini saya mau bawa kita kembali ke dalam Matius 14, tapi di dalam cuman satu ayat. Ya, di dalam ayatnya yang ke-22. Mari kita baca dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke, satu ayat saja Bapak Ibu Saudara kita akan belajar pada hari ini. Ya, di dalam ayat ini Alkitab kita menuliskan begini. Ada satu bagian Alkitab kita, ada satu frasa yang menuliskan bahwa sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, nah apa yang Yesus katakan ini, menyuruh orang banyak ini bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan Yesus lakukan. Di mana Alkitab kita mengatakan bahwa di setiap perjalanan Tuhan Yesus, di setiap langkah Tuhan Yesus, itu selalu diikuti oleh orang yang banyak. Dan Alkitab menggunakan kata di situ orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Nah, kata berbondong-bondong ini saya meneliti itu dituliskan di dalam 15 ayat di dalam 4 pasal. Ya, sekali lagi, kata berbondong-bondong mengikuti Yesus itu dituliskan di dalam 15 ayat di dalam 4 pasal. Ya, sebagai contoh, coba kita buka dulu di dalam Matius 4 ayat 25. Matius 4 ayat 25, coba kita baca ayat ini. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari sebelah Yordan. Ya. Nah, lalu yang kedua, kata berbondong-bondong juga dituliskan di dalam Markus 5 ayat 24. Coba kita baca lagi. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Oke, satu kita baca lagi, kita buka ayat lagi. Ya, Lukas, coba kita buka di dalam Lukas. Coba kita baca Lukas 8 ayatnya yang ke-4. Lukas 8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia di dalam suatu perumpamaan. Ya, dari ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, kita mendapati suatu pemahaman bahwa ternyata ketika ada orang banyak yang mengikuti dia,
dalam hal ini setiap ayat yang sudah kita baca tadi di dalam 3 pasal tadi, kita mendapati bahwa sebenarnya ketika orang banyak itu mengikuti Yesus, dan Alkitab menggunakan kata berbondong-bondong mengikuti Yesus, dalam hal ini kita melihat bahwa ternyata Yesus tidak masalah. Ya, bahkan di dalam Lukas tadi sudah dijelaskan bahwa ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, Yesus mulai menyampaikan firman lewat suatu perumpamaan. Nah, di dalam Matius 14 ini kita mendapati bahwa ternyata Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, apa yang menyebabkan? Saya bertanya, apa yang menyebabkan kenapa Yesus sepertinya kontradiksi, ya? Kalau dari ayat yang kita baca menggunakan kata berbondong-bondong, tapi di dalam Matius 14 ini kita melihat bahwa ternyata Yesus menyuruh mereka pulang. Ya, bahkan di dalam terjemahan lain kata pulang itu dipakai kata dismiss. Dengan kata lain, bubar. Yesus menyuruh mereka, orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu, untuk membubarkan diri saja, untuk tidak usah mengikuti dia. Nah, apa yang menyebabkan sehingga Yesus dengan sedikit agak keras mengatakan bahwa mereka harus bubar saja, tidak usah mengikutinya? Apa yang menyebabkan hal ini? Ya, nah coba kita buka dulu di dalam Yohanes 6 ayatnya yang kedua. Perhatikan, saya akan baca. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Nah, dari ayat ini kita juga melihat bahwa ternyata tujuan orang banyak itu mengikuti Yesus, Alkitab bilang karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Ya, jadi orang banyak itu mengikuti Yesus karena apa? Melihat mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, yang diadakan terhadap siapa? Terhadap orang yang sakit. Ya, nah saya menggarisbawahi kata berbondong-bondong ini itu dipakai kata akoloteo. Ya, nah pengertian daripada kata akoloteo ini adalah join him as attendant. Ya, menemani dia, bergabung menemani dia sebagai pengiringnya. Jadi kemanapun Tuhan Yesus berjalan, mereka menemani dia. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ya. Nah, tapi di dalam ayatnya yang ke dalam Matius 14 ayat 22 ini kita mendapati bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ia menyuruh orang banyak bubar untuk tidak lagi mengikuti Yesus. Ya. Nah, apa yang menyebabkan hal ini? Hari ini coba kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan judul, hari ini saya mau memberikan judulnya adalah motif. Ya. Apa motivasi kita ketika kita mengikuti Tuhan Yesus? Ya, apa motif kita ketika kita melayani Tuhan Yesus? Apa motif kita ketika kita memberikan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus? Hari ini kita akan mau belajar sedikit. Ya, apa sih latar belakang daripada ayat Matius 14 ayat 22 ini? Ya, coba kita buka dulu di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 dan 26. Ya, sekali lagi Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Ya, saya akan baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya, jadi ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang orang banyak ajukan kepada Yesus. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya. Nah, saya akan bawa kita dulu ke dalam suatu pola pikir ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yohanes 6 ayat 25 dan 26 ini dan juga Matius 14 ayat 22 ini adalah suatu peristiwa yang sama. Ya, di mana kita melihat bahwa ternyata di dalam Yohanes 6 ayat 25 ini kita bisa mendapatkan suatu detail, ya, detail suatu cerita. Ceritanya apa? Ceritanya ini di mana Yesus pada waktu itu telah selesai
melakukan suatu mujizat yang namanya mujizat memberikan makan 5.000 orang. Ya, yang Alkitab katakan, meskipun pada faktanya bukan 5.000 orang, bisa lebih, ya. Ada yang berasumsi bahwa kurang lebih 20.000 orang yang makan, karena belum perempuan, belum anak kecilnya, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa ternyata apa yang mereka tanyakan, bahwa guru, rabi, bila mana engkau tiba di sini? Dan apa yang Yesus memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka, kita bisa melihat di sini ternyata ada yang kontradiksi. Mereka bertanya, guru, bila mana engkau tiba di sini? Tetapi Yesus apa jawabannya? Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Di dalam terjemahan lain, itu di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya itu dipakai kata amin. Kata amin itu memiliki pemahaman truly, ya, sesungguhnya, ya, sejujur-jujurnya. Aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda. Jadi kamu mencari aku, kamu mengikuti aku dengan berbondong-bondong, bukan karena mujizat memberi makan 5.000 orang. Bukan karena itu. Yesus mengatakan kepada mereka, coba Bapak Ibu Saudara garis bawahi kata kamu mencari aku, ya. Nah, kata kamu mencari aku itu dipakai kata zeteo. Nah, kata zeteo ini dia memiliki pemahaman, yaitu demand something from someone, ya, mencari sesuatu dari seseorang, ya. Nah, mencari sesuatu dari seseorang itu dengan cara apa? To find out by thinking, ya, mencari tahu seseorang itu dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Dengan cara apa? Meditasi. Dengan cara apa? Dengan menyembah, melakukan pujian, penyembahan, ya, mencari tahu sesuatu, mencari tahu seseorang, mencari tahu Yesus, ya. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir, dengan cara apa? Meditasi, atau dengan cara apa? Dengan cara menyembah Tuhan, ya. Yesus mengatakan begini, kamu mencari aku, kamu sebenarnya itu zeteo aku, kamu sebenarnya itu menyembah aku, kamu sebenarnya melayani aku, sebenarnya tujuan kamu bukan karena mujizat. Anak Alkitab bilang bukan karena tandanya, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang, ya. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau motif kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kalau motif kita ketika melayani Tuhan Yesus, tapi dengan motif ini, dengarkan baik-baik. Para murid itu bertanya bagaimana? Bila mana engkau tiba di sini? Ini pertanyaan para murid, ya, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi Yesus menjawabnya dengan apa? Dengan langsung kepada pokok sebenarnya, apa tujuan mereka. Yesus tahu apa motif mereka sebenarnya. Jadi dengarkan baik-baik, periksa baik-baik motivasimu, ya. Kalau hari-hari ini engkau mengikuti Yesus dengan motivasi, dengan tendensi yang tidak benar, ingat baik-baik. Alkitab mengatakan, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda. Kamu melayani aku bukan karena tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ya, kata kenyang Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang begini. Yesus berkata kepada mereka yang mengikuti dan menemaninya, menyuruh pulang karena mereka telah makan roti dan mereka kenyang. Ya, Yesus tidak menyoroti mereka bukan karena mereka ikut aku karena mujizat, ya, yang di dalam Yohanes 6 dikatakan menggunakan kata tanda, tapi Yesus mengatakan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa hanya dengan makan roti saja dan akibat dari makan roti itu kenyang, Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang? Tadi saya katakan bahwa dalam terjemahan lain Alkitab menggunakan kata dismiss. Yesus mengatakan kenapa hanya karena cuma makan, hanya karena sampai kenyang, Yesus mengatakan mereka untuk bubar saja. Tidak usah lagi mengikuti aku. Padahal kan kalau kita melihat di dalam
Matius ya 6 di situ ayat 25 dikatakan bahwa kalau burung-burung saja diberi makan, ya kan? Apalagi kita manusia. Itu kan sudah menjadi tugasnya Bapa untuk memberi makan setiap anak-anaknya. Tapi kenapa di dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa bukan karena tanda, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, pertanyaannya, ada apa ini? Iya kan? Nah, saya menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara, kata kenyang itu dipakai kata ekortestete. Ya. Kata ekortestete ini dia memiliki suatu akar kata yaitu kartaso. Ya. Nah, kartaso ini dia memiliki pengertian yang pertama yaitu memuaskan dengan makanan. Ya. Lalu pengertiannya yang lain adalah untuk menggemukkan. Ya. Nah, lalu pengertian yang berikutnya adalah rumput jerami. Ya. Kata ini memiliki arti memuaskan dengan makanan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus mengatakan kepada mereka begini, kalian itu terhadap orang-orang banyak yang mengikuti, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya, Yesus berkata begini, kamu itu mengikuti aku bukan karena mujizatku. Kamu itu mengikuti aku bukan karena tanda-tanda yang sudah kalian lihat di depan mata kalian. Tetapi kamu mengikuti aku supaya tujuannya kamu dipuaskan di dalam hal makanan. Sekali lagi, kalian mengikuti aku tujuannya, motivasi kalian mengikuti aku tujuannya supaya apa? Kalian dipuaskan dalam apa? Dalam hal makanan. Ya. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda warning buat kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, cek baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apakah motivasi kita melayani Tuhan? Apakah benar-benar karena kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Kristus? Atau sekali lagi, kita melayani Tuhan mengikut Kristus hanya untuk supaya apa? Hanya untuk supaya kita dapat dipuaskan dengan makanan. Hanya supaya apa? Hanya supaya kita dapat dipuaskan dan kita digemukkan. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan dengan dalam pengertian yang lain Bapak Ibu Saudara, kata kartaso ini ada pengertiannya yang lain. Pengertian daripada kartaso yaitu rumput Bapak Ibu Saudara. Ya, rumput. Ya. Yesus berkata kepada semua mereka yang mengikutinya bahwa kalian itu datang mencari aku bukan karena sudah melihat mujizatku, tetapi supaya kalian selalu dapat dipuaskan dengan makanan. Ya. Dan kenyangnya kalian itu seperti apa? Ya, sekali lagi, pertanyaan saya, yang suka makan rumput siapa? Ya. Ya. Yang suka makan rumput, yang suka makan jerami itu siapa? Binatang. Ya. Minta maaf Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan begini, kalau saya mau simpulkan sedikit, kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, Yesus mengatakan begini kepada mereka, kalian itu mengikuti aku bukan karena kalian sudah melihat itu tanda, bukan karena mujizatku, tapi kalian mengikuti aku hanya supaya kalian itu supaya dapat dikenyangkan, hanya supaya kalian itu dapat dipuaskan dengan makanan, dan kamu kenyangnya itu seperti binatang. Ya. Sekali lagi, cek baik-baik apa motivasimu Bapak Ibu Saudara. Ya. Alkitab mengatakan sekali lagi, Yesus tidak berkompromi dengan hal ini. Ya. Sekali lagi, Yesus menyuruh orang banyak itu dipakai kata dismiss. Dengan kata lain, kalian bubar saja. Kalian tidak usah melayani aku kalau motivasi kalian hanya untuk supaya perut kalian dikenyangkan. Kalian tidak usah melayani aku hanya kalau motivasi kalian untuk urusan perut kalian supaya kenyang terus. Ini warning bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya coba meneliti Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya seekor sapi yang kita tahu ini adalah suatu hewan yang suka makan rumput. Ya, kira-kira berapa banyak sih rumput yang dia makan? Ya, berapa banyak kira-kira yang dia asupan rumput ini, makanan ini yang dia harus makan
supaya dia dapat kenyang. Saya coba meneliti, ternyata Bapak Ibu Saudara, seumpamanya ya, sapi itu dia kalau mau makan untuk mencukupi asupan makanannya selama 1 hari, maka dia harus makan itu sebanyak 20% makanan Bapak Ibu Saudara dari total berat badannya. Ya, kalau berat badannya 200 kg, maka kebutuhan rumput yang harus dimakan sebanyak 20%, itu berarti berapa kilogram rumput yang dia makan? 40 kilogram Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Yesus menegur mereka. Yesus menegur kepada orang-orang yang mengikuti dia dengan motivasi yang tidak benar. Ya, tadi Alkitab mengatakan begini, kamu mencari aku. Kamu sebenarnya itu menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan meditasi, mencari Tuhan dengan bagaimana sih sebenarnya Yesus itu? Sebenarnya tujuan kalian, motivasi kalian, supaya kalian diuntungkan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Ya, saya sering sekali mengatakan ini dimanapun saya, Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh melayani. Ya, jangan pernah engkau mengikuti Yesus dengan motivasi seperti ini. Dengarkan baik-baik. Alkitab menuliskan sekali lagi, Yesus tidak berkompromi dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, Alkitab mengatakan dengan tegas, kalian bubar saja. Tidak perlu kalian melayani aku. Tidak perlu kalian mengikuti aku. Dia tidak pernah Bapak Ibu Saudara, ya, bermain-main dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak pernah bermain-main terhadap orang-orang yang mengikuti dia, melayani Tuhan hanya untuk tendensi-tendensi tertentu. Ingat baik-baik, Yesus tidak pernah, sekali lagi, ya, berkompromi dengan hal ini. Bahkan di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, dituliskan di dalam 2 Timotius juga di situ, di 2 Timotius 3, bahwa katakan bahwa hari-hari ini ya, manusia itu Bapak Ibu Saudara, dia akan apa? Bersahabat. Coba kita buka ayatnya dulu dalam 2 Timotius. Kita buka ayatnya. Coba kita baca 2 Timotius 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka menjadi penfitnah, suka memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, ini adalah contoh di mana hari-hari terakhir kehidupan manusia itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara di dalam ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, Alkitab tidak menuliskan hamba Tuhan, tapi dikatakan apa? Menjadi hamba uang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Uang itu kalau dia menjadi tuan, maka dia akan menjadi tuan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Dengar baik. Ya, uang dia kalau dia menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Periksa baik-baik motivasimu. Ya, cek baik-baik apakah sudah benar Bapak Ibu Saudara. Ya, kata hamba uang, ya, saya garis bawahi di dalam 2 Timotius 3 ini. Kata hamba uang itu dipakai kata filar guria. Ya, kata filar guria ini itu dari 2 suku kata, filar dan agos. Ya, kata filar itu dari kata philea. Ya, philea. Nah, artinya philea itu kita tahu bahwa itu bersahabat. Ya, persahabatan. Lalu kata agos itu uang. Jadi pada hari-hari terakhir, manusia itu akan semakin suka bersahabat dengan uang. Ya, tujuan bersahabat dengan uang untuk apa? Untuk supaya dapat dikenyangkan, untuk supaya dipuaskan dengan yang namanya perut mereka, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tanda-tanda warning. Berbahaya sekali lagi. Makanya Yesus mengatakan, kalau tujuan kalian mengikuti aku hanya untuk urusan perut kalian, kalau tujuan kalian mengikuti aku hanya untuk kalian dikenyangkan, dengarkan baik-baik, lebih baik kalian pulang saja. Lebih baik kalian bubar saja. Tidak usah kalian mengikuti aku. Ya, saya coba mau membawa kita. Apa sebenarnya dampak? Apa sebenarnya dampak
Kalau motif kita melayani Tuhan hanya untuk urusan perut, hanya untuk supaya kita dikenyangkan terus, ya. Coba kita buka sama-sama dulu di dalam Yohanes. Apa dampaknya? Coba baca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-60. Perhatikan. Sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Coba saya baca dari terjemahan yang lain, ya. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, coba. Sesudah mendengarkan kata-kata Yesus, banyak di antara pengikut-pengikutnya berkata, pengajaran ini terlalu berat. Siapa yang dapat menerimanya? Efek yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita memutuskan untuk melayani Yesus, tapi motivasi kita tidak benar, tapi motivasi kita hanya supaya kita diuntungkan terus, hanya supaya kita dapat kenyang, Alkitab bilang kita tidak akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Garis bawahi, perkataan ini keras. Kita tidak akan dapat menerima setiap firman Tuhan yang diberitakan. Kita tidak akan bisa menerima setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita akan resisten, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Perkataan ini keras. Siapa yang mengatakan? Murid. Ya, sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus, garis bawahi, banyak dari murid-murid Yesus. Ya. Siapa yang mengatakan? Murid. Orang yang sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka yang kemana-mana Yesus pergi, mereka mengikutinya. Tapi pada faktanya, Alkitab mengatakan bahwa perkataan ini keras. Mereka tidak bisa menerimanya. Karena kenapa? Sekali lagi Alkitab katakan, motif yang tidak benar. Motif yang tidak murni. Hal yang kedua, apa dampak ketika kita mengikuti Yesus tapi motivasi kita tidak benar? Dalam ayatnya yang ke-61 Alkitab bilang, Yesus yang di dalam hatinya tahu. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab katakan apa? Kalau kita mengikuti Yesus dengan cara yang salah, dengan tendensi-tendensi tertentu, dengan tujuan yang tidak benar, Alkitab bilang begini, Yesus yang di dalam hatinya tahu. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, ya, apa motivasimu sebenarnya ikut aku? Apa sebenarnya motivasimu mengikuti aku? Saya lanjutkan, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, ya. Tentang hal apa? Tentang roti hidup. Ya, tentang hal apa? Bagaimana Yesus mengajarkan mereka bahwa dia sebenarnya itu roti hidup. Tentang apa? Tentang bagaimana Yesus sebenarnya yang adalah roti hidup sendiri yang turun dari surga. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham. Bahkan perkataan Yesus mereka menerima secara letterlet. Ya, bahwa roti hidup sebenarnya itu adalah daging sendiri, daging Yesus sendiri. Mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin kami makan dagingmu. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Ya, dengan hal ini, dengan mereka bersungut-sungut. Jadi orang yang mengikuti Yesus dengan cara yang salah, Alkitab bilang apa? Dia cenderung akan suka bersungut-sungut. Ya, bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Yesus sendiri tahu bahwa pengikut-pengikutnya mengomel. Ya, mengomel tentang hal itu. Orang yang mengikuti Kristus dengan cara yang salah, orang yang mengikuti Kristus dengan motivasi yang salah, dia kecenderungannya suka bersungut-sungut. Dia kecenderungannya suka apa? Suka mengomel. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa dampaknya ketika kita mengikuti Yesus tapi dengan motivasi yang salah? Perhatikan ayat 66. Mulai waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia.
Ini yang fatal Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, orang yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah, dengan tendensi yang tidak benar, dampaknya yang paling fatal Alkitab katakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, kata mengundurkan diri itu dia menggunakan parsing aorist. Ya, aorist itu adalah suatu kegiatan yang berlangsung dan tidak akan terulang lagi. Jadi indikasinya mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu artinya selama-lamanya. Mereka mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Kristus selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat pesan firman Tuhan hari ini, ya, saya harapkan kita dapat mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata sekali lagi motivasi kita mengikuti Kristus dengarkan baik-baik. Yesus pertama kali Alkitab katakan Yesus tahu. Ya, kalau hari-hari ini kita mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah, cepat kita ubah. Ya, kita bertobat, kita minta ampun. Ya, tujuannya supaya apa? Jangan sampai kita diusir. Jangan sampai Yesus menyuruh kita untuk pergi, untuk memubarkan diri. Dan lebih parah lagi, jangan sampai kita meninggalkan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan ini, tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau sebagai guru besar kami, ajarkan kembali tentang maksud daripada kebenaran firman-Mu yang kami bagikan pada hari ini, yang kami dengarkan pada hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka tetap senantiasa terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, biar mereka tetap senantiasa ada di dalam lindungan yang daripada Tuhan, dicukupkan semua kebutuhan mereka, keperluan mereka, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari sakit penyakit, proteksi darah anak domba Allah membungkus seluruh keberadaan hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Ikat terus dengan tali kasih-Mu. Berkati kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan hari-hari ini biarlah Engkau yang memenuhkannya segala sesuatunya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, terima berkat Tuhan. Amin. Tetap melayani Tuhan dan pastikan motivasi kita selalu benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena saya percaya di endingnya nanti kita juga akan menerima upah. Shalom.